Saya Dekada Purnaminingsih, absen 24. Di sini saya akan meliterasikan tentang ancaman terhadap negara dalam bingkai berbineka tunggal ika. Terbentuknya negara Indonesia. Terbentuknya negara Indonesia dilatar belakangi oleh perjuangan seluruh bangsa. Sudah sejak lama, bangsa Indonesia menjadi incaran banyak negara atau negara lain karena potensi besar yang dimilikinya, yang dapat dilihat dari wilayahnya luas dan sumber daya alamnya banyak. Akan kenyataannya, ancaman tidak hanya berasal dari luar saja, tetapi juga dari dalam negeri. Hal ini terbukti setelah perjuangan bangsa Indonesia tercapai dengan terbentuknya negara Republik Indonesia. Ancaman dari dalam juga timbul dari yang bersifat kegiatan fisik sampai yang ideologis. Akan tetapi bangsa Indonesia memegang satu komitmen bersama untuk tegaknya negara kesatuan Republik Indonesia. Ancaman disintegrasi bangsa di beberapa bagian daerah sudah berkembang sedemikian kuat, bahkan mendapat dukungan kuat dari sebagian masyarakat, segelintir elit politik lokal dan elit politik nasional dengan memanfaatkan isu global yang meliputi isu demokratisasi, hak asasi manusia, lingkungan hidup dan lemahnya penegakan hukum, serta sistem keamanan wilayah perbatasan. Pembangunan dan keamanan harus dilakukan melalui berbagai aspek, meliputi aspek demarkasi yaitu perbatasan dan delimitasi yaitu tanda atau batas negara. Di samping juga itu melalui pendekatan kesejahteraan pembangunan, politik, hukum, dan keamanan. Pancasila sebagai ideologi bangsa yang lahir dari ide-ide bangsa yang mengandung nilai-nilai hakiki semakin terkikis oleh ideologi asing. Menghadapi situasi sedemikian, maka kita harus memiliki satu visi yang sama. Baik para pemimpin pemerintahan, sipil dan militer, elit politik, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh partai, dan media massa. Penyamaan tersebut penting untuk mengatasi berbagai masalah yang dapat menimbulkan permusuhan. Yang pertama, ancaman dari dalam negeri. Potensi besar yang dimiliki bangsa Indonesia dari dalam negeri meliputi disintegrasi bangsa melalui gerakan-gerakan separatisme berdasarkan sentimen kesukuan atau pemberontakan daerah terhadap kebijakan pemerintah pusat. Yang kedua, keresahan sosial akibat ketimpangan kebijakan ekonomi. Yang ketiga, upaya penggantian ideologi bangsa dengan ideologi asing yang lebih ekstrim atau tidak sesuai dengan jiwa dan semangat bangsa Indonesia. Yang keempat, makar atau penggulingan kekuasaan yang sah dan konstitusional. Kedua, ancaman dari luar negeri. Ancaman dari luar negeri tampaknya akan berbentuk pada upaya untuk penghancuran moral. Ancaman dari luar negeri. Ancaman luar negeri tampaknya akan berbentuk pada upaya menghancurkan moral dan budaya bangsa melalui disinformasi, propaganda, penyalahgunaan narkoba, dan film-film porno serta berbagai kebudayaan asing yang dapat merusak moral dan budaya bangsa Indonesia, termasuk merusak moral generasi penerus bangsa. Ancaman lainnya adalah dalam bentuk penjarahan sumber daya alam atau eksploitasi sumber daya alam secara tidak terkontrol dan dapat merusak lingkungan. Indonesia dan ancaman disintegrasi. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang kaya dengan keragaman yang dimiliki masyarakatnya, dan dirinya sebagai masyarakat yang plural. Masyarakat yang plural berpotensi dan sangat rentan terhadap kekerasan etnis, baik yang distrukturi secara struktural maupun politik. Bila etnisitas, agama, dan elemen primordial lain muncul dalam pentas politik sebagai prinsip yang paling dominan dalam pengaturan bangsa dan negara, apalagi berkeinginan untuk mengubah sistem yang selama ini sudah berlaku, maka bukan tidak mungkin ancaman disintegrasi dalam arti yang sebenarnya akan terjadi di Indonesia. Menghadapi ancaman militer. Ancaman militer adalah ancaman yang menggunakan kekuatan bersenjata yang terorganisir dan dinilai dapat membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa. Yang terakhir, menghadapi ancaman nirmiliter. Ancaman diri militer adalah ancaman yang tidak terlihat dan serta tidak berkekuatan fisik seperti ancaman militer, karena ancaman ini berdimensi ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, teknologi, informasi, dan keselamatan umum. Yang terakhir adalah ancaman dalam bentuk pemberontakan dan terorisme. Yang pertama, terorisme. Dalam pengertian umum, pemberontakan adalah
penolakan terhadap otoritas. Sedangkan terorisme adalah serangan-serangan yang terkoordinasi yang bertujuan membangkitkan perasaan teror atau rasa takut kepada sebagian atau sekelompok masyarakat. Literasi saya ucapkan terima kasih.